لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan kajian tentang sistem hukum Islam yang pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang zakat ya. Zakat untuk yang ketiga kalinya ini. Jadi kalau dilihat dari segi jenis kewajiban melaksanakan zakat itu ada dua. Ada zakat itu ada dua, ada zakatul nafsi, ada zakatul mali. Ada zakatul nafs, ada zakatul mal. Ada zakat yang terkait dengan jiwa, artinya pembersihan diri. Lalu ada zakat yang terkait dengan harta yang kita miliki itu. Tapi prinsip dasarnya bahwa zakat ini dilakukan bagi yang mampu, intinya itu ya, bagi yang apa? Mampu. Sekali lagi beda dengan sholat. Kalau sholat itu semua yang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan wajibnya sholat, sudah akilun balihun, maka dia wajib melaksanakan sholat. Jadi tidak ada kata bagi yang mampu ya. Maka lalu muncul hukum azimah, muncul hukum rukhsah. Kalau azimah itu adalah pelaksanaan suatu kewajiban dengan standar yang normal, standar yang aslinya, belum terkait dengan kondisi keadaan orang per orang yang sifatnya kasuistik ya. Tapi kalau rukhsah itu sudah terkait dengan kondisi-kondisi yang bersifat khusus orang per orang itu. Karena ada rukhsah itu, maka lalu sholat itu tetap harus dilaksanakan. Ukurannya adalah sepanjang masih mempunyai kesadaran, akalnya punya kesadaran, tidak kehilangan kesadaran, tidak kehilangan akal, maka sholat tetap wajib. Berbeda dengan ibadah yang lainnya, maka kewajiban itu bagi yang mampu. Jadi syarat wajibnya itu adalah kemampuan. Itu kalau dalam haji namanya istito'ah. Kalau dalam zakat itu ya mempunyai kelebihan harta, mempunyai jumlah harta. Jadi kalau dalam zakatul fitrah itu ya punya kelebihan dari makanan pokok yang pada hari itu harus dimakan. Kalau zakat mal ya mempunyai sejumlah harta tertentu dalam jumlah nisab tertentu yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Jadi tidak ada istilah rukhsahnya. Udah kalau tidak bisa sekian ya kamu pokoknya itu sakmini gitu, enggak begitu ya. Nek gak nyukupi sakmono, yang penting kamu mengeluarkan sakmini orang apa enggak ya. Beda dengan apa tadi? Sholat ya, beda dengan sholat itu. Jadi istitoah atau kemampuan atau tamlikul mal dalam bahasa zakat itu berbeda gitu. Puasa juga begitu kan, ada istilah istitoah ya. Makanya fa'amal lam yastati fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ada ruang yang bisa digeser gitu ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, zakat ini ketika berupa zakat mal, maka ada aturan-aturan yang menyangkut tentang
Yang mana saya katakan ada batas, ada jenis dulu ya. Jenis harta yang wajib dizakati itu apa saja. Itu ada perbedaan dalam fikih ya. Lalu nisabnya seberapa? Kalau nisab ini ada perbedaan tapi tidak terlalu tajam. Yang tajam itu perbedaan terkait dengan jenis harta. Harta apa saja yang wajib dizakati. Lalu ada namanya kewajiban zakatnya, jumlah dari kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya itu berapa? Ya. Lalu kemudian kapan dikeluarkan? Ada ketentuan. Lalu kepada siapa dia dikeluarkan? Yang harus dikasih zakat atau yang boleh diberi zakat itu siapa? Nah, itu nanti namanya mustahik. Apa namanya? Mustahik. Jadi fikih tentang zakat itu meliputi itu ya. Kalau zakat mal itu yang dibahas atau yang diatur adalah satu tentang jenis hartanya itu apa. Setelah itu kemudian jumlah nisab, batasan. Seberapa dari harta itu yang wajib dizakati itu yang harus dikeluarkan zakat. Jadi tidak serta-merta kalau namanya orang punya hasil tanaman yang berupa pertanian ya. Taruhlah makanan pokoknya berupa tanaman padi ya. Tidak serta-merta semua petani yang menghasilkan padi itu wajib zakat, tidak. Tetap ada batasan nisab seberapa jumlahnya. Lalu setelah itu kapan dia harus dikeluarkan? Itu namanya khaul. Khaul itu kalau mestinya adalah 1 tahun, istilahnya adalah batas waktunya. Kalau itu panen ya tentu ketika panen. Berupa tanaman ya. Lalu seberapa yang harus dikeluarkan? Itu juga ada aturan fikihnya. Lalu kepada siapa zakat itu harus diberikan? Nah, itu fikihnya meliputi itu gampang. Nah, kalau zakatun nafas itu sama. Kapan? Itu ada waktunya. Dia wajib dikeluarkan. Lalu seberapa yang harus dikeluarkan? Siapa saja yang harus mengeluarkan? Karena itu zakatun nafas. Yang dibersihkan itu jiwa. Jadi jiwa diri kita ini perlu dizakati tadi. Nah, itu yang terkait dengan zakat itu. Maka saya katakan sebagai satu bentuk pemberian atau mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, zakat itu punya aturan yang berbeda dengan sedekah. Sama-sama memberi ya. Dalam Islam itu kan seperti saya katakan ada pemberian itu yang berupa sedekah, ada pemberian itu yang berupa infak, istilahnya, ada pemberian itu yang berupa apalagi kemarin hibah gitu ya, memberi. Tapi kata kuncinya semua sama, sesuatu yang diberikan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk hibah, dalam bentuk sedekah, paham ya, dalam bentuk wakaf umpamanya. Itu kata kuncinya adalah milkut tam. Seseorang itu harus menjadi pemilik, dia mempunyai hak milik atas barang itu secara sempurna. Paham ya? Secara sempurna. Jadi persyaratan utamanya itu. Tapi kalau yang berkaitan dengan syarat akil balik malah tidak. Ini perdebatan. Anak yang kecil, itu mayoritas ulama mengatakan yang kecil sekalipun, orang gila sekalipun, kalau dia punya harta wajib juga dizakati. Tapi pelaksana kewajiban itu tentu mereka yang menjadi wali dari anak ini, yang mengampu, ya. Paham ya? Beda dengan sholat, beda dengan haji. Kalau haji dan sholat itu harus akilun balighun, namanya mukallaf itu ya. Tapi kalau zakat itu tidak, fokusnya pada kepemilikan. Dia memang memiliki itu apa tidak? Gitu. Katakan orang gila mungkin tidak dia kaya, banyak duitnya. Enggak, jawabnya mungkin tidak. Mungkin, kalau dia dapat warisan mungkin kan. Tua ini punya pabrik banyak, tapi anaknya gendeng. Ya, meninggal orang tuanya. Dia dapat warisan. Dapat warisan. Kan duitnya banyak. Apa wajib zakat? Dia wajib. Gitu ya. Sama dengan orang yang anak kecil,
Anak kecil yang baru lahir, sugih, mungkin. Itu tadi, potensinya dapat warisan atau diberi orang, kan begitu. Karena sekali lagi, itu cara seseorang mendapatkan hak milik. Jadi apa namanya? Tamlik itu, kepemilikan atas sebuah harta atau benda itu bisa dikarenakan dengan banyak cara tadi itu ya. Bisa, makanya saya katakan pemilikan harta itu bisa karena apa? Jual beli, ya. Bisa karena mendapatkan hibah, mendapatkan warisan, itu cara yang legal. Bisa karena hasil kerja, bisa karena kita bekerja. Ya, umumnya mengelola sesuatu lah, membuat sesuatu, yaitu bekerja. Maka hal-hal ini yang bisa menjadikan kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan hak milik itu. Nah, milkut tam, ini saya terjemahkan dulu ya. Ini istilah-istilah dalam fikih. Ada milkun, pemilikan itu ada dua. Ada milkut tam, ada milkun nakis. Ya. Milkun nakis. Kalau milkut tam, itu dia berhak mentasarrufkan secara penuh. Jadi dalam hal yang berkaitan harta benda itu ada istilah tasarruf. Ya, apa namanya? Tasarruf. Tasarruf itu memanfaatkan, membelanjakan atas harta yang dimiliki. Nah, kalau dia milkut tam, maka tasarruf itu bersifat mutlak. Boleh dia melakukan apa saja terhadap harta itu. Mau ngasih orang boleh, mau diwakafkan dia boleh, gitu ya. Mau dilakukan jual beli boleh, terserah. Paham ya? Mau disewakan boleh, mau dipinjamkan boleh, itu milkut tam yang sempurna. Sempurna tadi itu yang proses mendapatkan hak milik itu dari proses yang sudah legal dan tetap itu. Ada milkun nakis, kepemilikan yang bersifat tidak sempurna. Nakis itu kurang. Anda melakukan pola kerjasama dengan seseorang dalam satu usaha, lalu kemudian kamu menitipkan modal, ya, menitipkan modal dalam usaha itu. Tolong umpamanya membuat satu usaha berupa persewaan mobil umpamanya. Nah, mobil itu kamu punya hak milik di situ, tapi miliknya namanya milkun nakis. Anda tidak memiliki secara penuh. Kalau milkut tam itu absolut tadi ya. Dia berhak untuk melakukan apa? Tasarruf. Melakukan apa? Tasarruf. Apa tasarruf tadi? Ini fikih muamalah ini sudah ya. Kalau ngaji itu sudah di belakang. Apa tasarruf? Menjalankan, memanfaatkan. Tasarruf itu banyak. Bisa dilakukan jual beli, bisa ngasih orang, bisa dihibahkan. Ya pokoknya yang melekat pada hak atas sebuah benda itu. Tapi kalau milkun nakis itu enggak bisa dia. Harus tetap ada izin, harus ada persetujuan dari. Atau kita mendapatkan warisan orang tua atau keluarga ada yang meninggal, kita punya hak, seseorang punya hak mewarisi itu namanya karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan semuanya. Sementara warisan itu masih belum dibagi. Nah, di situ kita punya hak. Tapi hak miliknya bersifat nakis mesian. Paham ya? Itu contoh milkun nakis. Nah, yang terkait dengan hak atau kewajiban melakukan tasarruf itu adalah yang bersifat milkut tam. Apa namanya? Milkut tam. Apa? Milkut tam. Oh, milkut tam tadi. Pemilikan yang sempurna, yang bersifat mutlak, yang sudah absolut. Ini saya milkut tam atas HP saya. Ya terserah saya. Mau saya buang tidak apa-apa, mau saya kasih orang, mau saya jual juga tidak apa, saya hibahkan juga tidak apa-apa. Itu namanya milkut tam. Ada keabsolutan. Absolut itu tidak bisa diganggu gugat. Paham ya? Absolut itu tidak bisa diganggu gugat. Dari mana? Dari mana seseorang bisa mendapatkan hak milik secara penuh? Bisa karena apa? Jual beli, bisa karena hasil kerja, bisa karena apa lagi? Hibah, bisa karena dapat warisan ya. Ini milik.
bisa itu. Ini kepemilikan harta itu. Oke ya. Nah ini dalam Islam itu kepemilikan itu dilindungi, gitu ya, dilindungi. Bagaimana cara melindungi Islam? Islam mempunyai syariat yang berupa hukum perlindungan, yang berupa apa? Adanya hukuman atas pencurian, paham ya? Hukuman atas perampasan, hukuman atas pengkhianatan, apa istilahnya? Bentuk melakukan pengambilan secara tidak benar, hukuman atau ada hukum yang berkaitan dengan gasab. Gasab itu mengambil ya tanpa izin tapi dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan sudah naik menjadi mencuri namanya, ya. Namanya sariqah, perampokan, perampasan, korupsi. Ya. Korupsi itu pengambilan hak milik, pengambilan sesuatu yang terkait dengan jabatan, kewenangan. Ada unsur kewenangannya. Tapi kalau mencuri itu milik orang lain lalu kemudian diambil. Kalau terang-terangan tidak lagi mencuri, namanya merampok. Paham ya? Beda dengan mencopet. Ada hukumnya beda. Mencopet itu mengambil dengan cara kecepatan, ikhtilas. Kamu dipepet ke nomor-nomor dompetnya hilang. Ya kamu mau kan isinya aja. Kan isinya. Itu namanya ada beda sendiri. Beda-beda gitu ya. Kalau kuta-utori itu istilah perampok yang biasanya di jalan, biasanya biyen. Lagi perampok ya enggak datang ke rumah, bahkan enggak perlu datang ke rumah, cukup mengirimkan WA-nya di situ sudah dikasih apa istilah jeratan apa tipuan ya, lalu tiba-tiba duit kamu di rekening habis gitu ya. Nah, itu perampok yang berteknologi itu. Intinya mengambil barang itu. Nah, intinya hukum-hukum ini dalam rangka hifdzul mal ya. Semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan pengambilan dengan cara tidak benar atas harta benda itu memunculkan hukum-hukum tadi ini dalam rangka apa? Hifdzul mal, apa? Hifdzul mal. Dijaga itu. Nah, di antara menjaga lagi itu yaitu tadi kewajiban zakat itu kelihatan mengambil tapi sakjane itu jogo. Dan saya katakan ya, orang ketika mengeluarkan zakat itu seakan-akan kita ini dipaksa oleh agama untuk mengeluarkan, memberikan harta kita. Seakan-akan begitu tanda kutip. Padahal hikmah manfaat yang diambil dari situ itu adalah dengan kamu bersedekah, kamu memberikan zakat, itu kamu sedang melindungi dirimu, melindungi hartamu. Baik secara zahiran wa batinan. Zahir itu dalam konteks kehidupan sosial kamu terjaga sehingga orang tidak akan punya punya potensi penjahat pun kalau kamu API lalu kemudian dikasih ya diramut di API ya dalam konteks apalagi sedekah yang benar ya insya Allah akan terjaga kan. Jadi himayat, kalau ini sudah himayatul mal, himayatul din, menjaga itu. Jadi cara syariat untuk memberikan perlindungan itu tadi ini ya. Jadi jangan dikira, difahami dengan logika bahwa sedekah, bahwa zakat itu seakan-akan kita kayak dipaksa. Enggak. Zahiran kita sesungguhnya melindungi diri kita. Paham ya? Kalau dalam istilah sekarang perusahaan ada CSR, ya. Kalau istilah syariah itu namanya maslahah, dana maslahah, maslahatul amah, dana yang terkait dengan kemaslahatan umum, CSR itu. Dalam rangka apa ya saja ini? Karena orang tidak mungkin bisa hidup, perusahaan itu tidak mungkin bisa berkembang kalau dia tidak menghidupkan yang lain, paham ya? Makanya orang yang miskin itu tidak boleh dimatikan, dia harus hidup, paham ya? Karena orang yang kaya ketika dia melakukan proses pengembangan kekayaan melalui perusahaan atau melalui pertanian, melalui apa saja, dia butuh orang yang miskin. Makanya saya katakan miskin itu adalah fakta kehidupan yang diciptakan Allah. Adanya orang kaya, adanya miskin itu. Tetapi di sana diatur mekanisme pola hubungan. Bagaimana orang yang diberikan rezeki yang berupa harta, lalu yang tidak diberi ini mulai membangun hubungan agar tetap terjadi harmoni. Agar tetap terjadi apa? Harmoni, kedamaian, kehidupan yang
jadi satu. Dan itu maha bijaksananya Allah, kebahagiaan itu tidak terkait dengan harta. Meskipun harta itu menjadi sarana untuk bahagia. Tapi tetap apapun yang berupa harta, jabatan, itu tetap seperti pedang bermata, pisau yang bermata dua lah. Ya, pisau bermata dua. Bisa membahagiakan, bisa mencelakakan. Nah, itu maha bijaksananya Gusti Allah. Apakah membahagiakan apa tidak? Di situ ada sistem syariat yang mengatur itu. Bagaimana kita menjadikan harta untuk kita menjadi bahagia, menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Bagaimana menjadikan jabatan itu menjadikan orang yang selamat. Itu lalu ada aturan tadi. Ya, yang normatif kalau harta ya zakat, sedekah itu ya, normatifnya. Tapi tidak cukup itu, gitu. Makanya lalu dikasih kalau dalam Quran itu, kalau kamu memberikan sesuatu, ya, apakah itu dalam bentuk sedekah ataupun bahkan zakat sekalipun, maka berikan dengan cara yang baik, ya. Tidak boleh bil manni wal adza. Tidak boleh mentang-mentang kalau kamu jadi juragan iso bayari wong, ya, atau kamu bisa memberi zakat kepada orang, bisa menyantuni orang, lalu kamu bersikap yang tidak manusiawi lah, kapan itu caranya kayak salah kan. Itu juga sama. Jadi akhirnya kata kuncinya di akhlak, di perilaku yang baik. Jadi itu ya ternyata ya tidak sesederhana, sesimpel yang kita bayangkan zakat itu sebatas itu. Jadi kalau umpama itu menjadi sebuah kesadaran, kok yang namanya kehidupan sosial itu menjadi toto, menjadi damai. Paham ya? Karena saling menyayangi, saling membantu tadi. Jadi kejahatan itu muncul pasti ada karena tekanan-tekanan tertentu, ada kecemburuan, ada kondisi-kondisi psikologis, kondisi kejiwaan, kondisi pikiran yang merasa terteror, tertekan. Paham ya? Kondisi fisik, kondisi harta yang tertekan. Maka kata kuncinya kebaikan itu yang menjaga diri kita, bukan Pak Polisi, bukan pistol, paham ya? Bukan kok wiritan sing anu supaya bisa sakti dan uang, enggak. Kesaktianmu itu ketika kamu bisa melakukan kebaikan itu berarti tambah sakti itu. Wong wis gak wani, wong wis segan dewi, gitu lah ya. Wong iso silat, iso sembarang, iso terbang gak iso mudun aneh gitu ya. Meskipun iso silat, tapi ini perilaku ini api, tetap bisa mati ya, disakiti orang. Ya, oke, itu dulu secara umum, gitu ya. Monggo kalau ada yang perlu ditanya. Izin Kayak perihal warisan tadi sudah kami dengar bahwa itu merupakan pemberian dan itu hak miliknya masih setengah apabila belum dibagi. Ya. Kalau sudah dibagi itu sudah full, kita bisa menggunakan jual dan sebagainya aman. Kalau di kampung apa ya, ini budaya juga kadang itu kanan kiri itu, oh itu warisan dia bisa payah terus saya itu bocor lah, kesehatan itu hanya persoalan apa ya, bukan hukum tapi persoalan apa, sentimental saja, apa ya, psikologis yang dibangun. Apa istilahnya? Oh saya gitu sugesti ya, sugesti lah, sugesti atas memberikan harta. Ya ben gak tindak-tindak kan gitu ya. Tapi secara normatif tidak ada. Ya, artinya fikih kok aku terus dosa orang gitu. Makanya yang terpenting ketika seseorang mendapatkan warisan itu memanfaatkan itu untuk sebuah kebaikan. Kebaikan itu ya mbuh kanggo bandani keluargane, kanggo nyukel anak atau kanggo sedekah lagi ke orang lain, itu akan jauh lebih bisa punya keberkahan. Nah di situ faktor X-nya akan keluar. Ya bukan hanya warisan, sejujurnya kita punya harta, dapat harta apakah diberi orang, apa dapat warisan, apa dapat kerja, dan digawe saenake dhewe ya akan habis ya, akan habis. Terutama warisan tadi itu yang karena mendapatkannya kan tidak pakai susah payah kalau warisan pemberian. Ya, makanya seringkali dalam hal persoalan warisan itu menjadi sesuatu yang
sekali lagi bermata dua tadi itu, kayak pedang yang sama-sama bisa berbahaya ya. Kalau kita menerima dengan baik, mendapatkan dengan cara yang baik, tidak serakah, sesuai dengan aturan kita mendapatkan, lalu kita manfaatkan dengan baik, ya insya Allah itu jadi berkah. Apakah perlu dijual? Boleh. Wong itu sudah menjadi hak milik. Tapi ngedoli kanggo apa kan itu ya. Ngedoli kanggo. Kalau untuk dikembangkan, untuk lebih hal yang manfaat ya tentu jauh lebih baik. Kamu dapat warisan sesuatu yang warisan itu tidak bisa dimanfaatkan apa-apa ya, karena faktor macam-macam lah gitu ya. Sementara kamu punya kebutuhan untuk mengembangkan itu, ya tentu mengembangkan dalam bentuk kemungkinan potensi menjual itu jauh lebih baik. Paham ya? Tidak apa-apa. Paham ya? Nah, tetapi tadi itu, nah iso sesuatu yang warisan itu tetap kita gunakan untuk sesuatu kebaikan yang bersifat jariah. Jariah itu artinya yang hawalannya itu bisa berkembang terus, gitu ya. Tetap ada yang dititip lah untuk jariah. Ya, itu insya Allah akan menjadi berkah tadi. Nggak apa-apa, itu persoalan psikologi yang dibangun dalam adat kita agar supaya nggak ngentek-ngentek ini. Kalimat ngentek-ngentek kan yo sembarang tetap gak api kan. Untuk IDW, untuk warisan, untuk ibah gitu ya. Nah orang kalau serakah dengan warisan itu, ya namanya sudah serakah ya, suruh sukses nggak bisa. Saya bukan pada persoalan warisannya, warisan itu juga punya nilai apa istilah sakralisme tertentu ya. Tapi keserakahan itu kan sikap yang apapun yang dimiliki seseorang dari manapun dengan pola sekarang kan pasti akan menghancurkan. Wah, ngebut macam-macam. Makanya dalam Islam untuk tidak menimbulkan itu dalam hal waris nanti ini ada hukum khusus, ada namanya hukum waris itu ya, namanya kalau dalam fikih itu disebut dengan ahkamul faraidhi wal wasaya itu ya. Faraid itu artinya bagian yang pasti, yang fardu, yang harus diikuti ya. Tapi hukum itu bisa di apa namanya, di ketika terjadi tarodin itu boleh untuk tidak digunakan. Terus kalau bisa dibagi nggak apa-apa, aku sedih kok. Kono sopo sing pengen. Tapi yang paling baik ya tetap dibagi dulu secara waris, lalu baru yang merasa sudah cukup memberikan kepada mereka yang perlu dibantu. Sebaiknya begitu. Tapi kalau ada konflik ya harus faraid itu, nggak bisa tidak. Yang sudah menjadi hukum positif dalam negara kan sekarang. Karena hukum faraid itu diantaranya hukum yang sudah diadopsi menjadi undang-undang yang berupa kompilasi hukum Islam itu. Itu kalau undang-undang sifat privat itu tidak apa-apa ya hukum Islam. Tapi kalau hukum yang berupa pidana dipositifkan menjadi hukum negara itu yang berbahaya. Hukum potong tangan, ya, hukum kisos itu karena tidak semua siap, terlalu ketok kan gitu ya. Resikonya orang akan keluar dari Islam. Nah itu pertimbangan dakwahnya, figur dakwahnya itu beda dengan figur ahkam ya. Kalau figur dakwah itu mempertimbangkan menjaga terhadap keimanan itu jauh lebih penting, gitu loh ya. Dan proses untuk membangun orang itu bertahap. Kalau figur ahkam itu enggak, ya gak sah, ya gak sah kamu. Kan gitu toh, kau oleh, kau oleh. Itu namanya fikih ahkam ya, normatif fikih ahkam itu. Ya kalau orang sholat itu nggak mau coba ya gak sah, normatifnya begitu. Paham ya? Tapi kalau fikih anda ya gak popo. Kamu turun iso, yang penting kok belum belajar sholat sih. Nah gitu kan, masih gak mau coba fatihah, kendin karo iki disi. Nah gitu kan, itu namanya fikih dakwah. Dakwah itu unsurnya adalah pada kebijakan, tidak bisa terlalu normatif. Nah cirinya dakwah ini itu di situ, lebih melihat ada figur dakwahnya. Kalau di luar ini itu figurnya itu fikihnya fikih hakam semua, normatif semua gitu ya. Hitam putih, kalau sudah fikih hakam itu kan normatif, hitam putih. Ya nggak bisa, kan orang perlu proses juga gitu ya. Langsung kan sempurna murni hukum kan ya susah. Paham ya? Sebenarnya di sana perbedaannya itu di situ.
Nah, oke, itu yang terkait. Nanti ada hukum sendiri tentang warisan. Iya. Terkait itu zakat profesi ya Pak. Jika belum capai waktu yang ditentukan, itu dihitungnya tetap zakat atau sedekah. Ya. Jadi nisab itu batas kewajiban. Oh ya. Tapi bukan berarti kalau itu batas sahnya, tidak. Ya. Jadi kalau belum mencapai nisab, kita sudah mengeluarkan terlebih dahulu, ya tidak apa-apa. Namanya gaji yang mestinya hitungannya kalau hasil kerja itu kan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu senilai, nanti ada nisabnya. Ini belum saya masuk ke sana ya. Ini saya cuplikan dulu karena kamu tanya. Itu senilai emas 92 gram. Jadi senilai berapa? Emas. Sama dengan tijarah itu diikan dengan emas. Kalau emas sekarang andai kata 1 juta umpamanya ya, berarti itu hampir 92 juta. Kalau dalam 1 tahun kamu punya gaji sekitar itu, berarti kira-kira sekitar hampir 10 juta, maka sudah wajib zakat. Tapi apakah boleh dikeluarkan setiap kali dapat? Boleh. Paham ya? Boleh diniati itu. Karena batas nisab itu bukan batas sahnya, tidak, tapi batas kewajiban. Andai kata kewajiban kita lakukan secara bertahap, ya tidak apa-apa. Diniati tetap niat zakat, dan itu bagian dari tetap zakat. Itu fikih zakat. Ya. 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 Makanya sing enak itu sing gak urut karo fikih itu ya. Gak perlu belajar sih, gak di duit ya. Gak ngomong no warisan, gak ngomong no zakat. Ya. Itu jeneng putus asa itu. Ada lagi? Hah? Silakan. Ayo. Ya. Masih berkenaan tentang zakat profesi. Ya. Adanya ketentuan pajak terhadap profesi. Pajak terhadap hasil kerja, hasil profesi ya. Terkhusus untuk profesi yang non wirausaha. Kalau mungkin wirausaha kan ada laba dan rugi, sekali panen ataupun kalau semacam pegawai yang konsumtifnya tiap bulan mungkin variatif. Yang ditanyakan pajaknya. Adanya pajak nih mempengaruhi zakat. Ya. Oke. Macet ya. Ini tak, ini dulu. Apakah mengurangi nisab pajak itu? Enggak. Pertanyaannya, mempengaruhi gimana? Mempengaruhi nisab ya. Cara menghitungan itu berarti kan? Menyangkut tentang apa? Cara menghitung terhadap seluruh kekayaan yang wajib dizakati itu. Itu nanti begini, nisab zakat itu total dari semua penghasilan kotor, nisab itu. Jadi tidak dikurangi oleh biaya-biaya yang terkait dengan pekerjaan itu. Sebenarnya kalau kita bekerja di perusahaan ya, di perusahaan menjadi seorang manajer, gaji kita umumnya 10 juta. Maka yang dihitung itu adalah apa istilah kalau take home pay ya, apa take home pay yang sudah bersih ya, itu gaji kotornya ya, tidak lalu dikurangi dulu biaya transportasi, biaya sewa rumah atau sewa apa, sewa tempat tinggal gitu, kos atau biaya makan, itu enggak.
ya 10 juta itu utuh. Paham ya? Sama dengan hasil pertanian, tidak perlu dikurangi oleh biaya yang terkait dengan menanam itu. Mulai dari pupuknya, biaya pekerja, macam-macam enggak. Ya hasil kotornya itu berapa? Nisab itu adalah hasil kotor. Paham ya? Termasuk kalau andai kata ada kewajiban pajak, maka pajak pun tidak mengurangi terhadap nisab tadi itu. Ya. Bukan berarti lalu ini sekarang pajak berarti kena kurang kok ini aku wajib zakat karena ternyata tidak memenuhi nisab gitu. Yang kamu tanyakan begitu toh? Enggak. Jadi semua bentuk pembiayaan yang harus dikeluarkan atas sebuah hasil kerja itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadikan pengurangan atas nisab itu. Karena nisab itu didasarkan pada apa? Hasil asli, hasil kotornya itu, hasil kotornya. Nah, disitulah perlu keimanan. Orang-orang ya apa kan ya repot kita. Nah, disitulah kita perlu keyakinan bahwa zakat itu secara batin nanti saya katakan adalah konsep tazkiyah. Membersihkan itu artinya justru artinya itu akan berkembang terus gitu. Tapi tidak boleh ini digunakan untuk merampas orang lain dengan model mengkampanyekan sedekah. Oh, sedekah dapat sekian. Itu motivasi sudah lain ya. Itu namanya perampasan atas nama dakwah itu ya. Itu model yang biasanya itu ya, siapa Jakarta itu, YM. Jadi tetap penghasilan pokok itu. Sama dengan tijaroh ya nanti. Nisab tijaroh itu dari mana ya? Semua harta yang kita gunakan untuk melakukan proses usaha itu yang dijual, paham ya? Jadi mulai dari modal untuk kulaannya itu. Tapi kalau benda matinya enggak, kayak maunya etalase mobil yang dipakai untuk ngangkut, ini kan tidak masuk dalam perdagangan kan, itu sarana. Tempat tinggalnya itu enggak. Yang dihitung nisab itu adalah seluruh yang dikembangkan, kata kuncinya karena zakat itu di nama ya, yang dikembangkan dalam proses tijaroh itu. Tapi kalau sesuatu itu mandek, dia tidak termasuk menjadi nisab. Nah, itu yang mengurangi ya. Jadi kalau umpamanya kita punya modal yang kita gunakan untuk murni, modal itu dalam arti yang kita gunakan untuk proses jual belinya itu. Bukan modal atau bukan sarana ya, bukan sarana. Maka kalau sudah murni satu nisab itu, itulah yang wajib dizakati. Termasuk yang masih dalam piutang. Ini biasanya kita menghutangkan pada orang dalam jual beli itu, ya toh, digowong disik. Itu tetap sudah harus dihitung. Sudah harus apa? Dihitung. Karena itu menjadi milik kamu sudah. Karena ini masih milik kita toh. Cuman posisi masih terhutang kan gitu. Maka dia masuk dalam satu nisab itu. Tapi yang milik orang lain enggak, kita dititipi barang orang. Oke? Biasanya toko kan akeh ya. Orang-orang yang distributor yang mengintipkan barang, itu. Maka yang kita hitung adalah yang jelas-jelas dia menjadi milik kita yang berupa laba. Itu. Sementara karena ini kita harus membayar ke orangnya dan barang yang belum laku tidak usah dihitung. Dan usah dihitung dalam nisab tadi untuk menjadi bagian dari hitungan jumlah nisab itu. Paham ya? Tapi kita ini milik kita terus diutangi wong. Masih hitungan enggak? Masih hitungan enggak? Masih hitungan enggak? Masuk. Tapi nek ana wong titip barang kepada kita, barangnya durung payu, apakah ini masuk hitungan? Enggak. Yang kita hitung apa? Yang kita dapat laba dari itu. Jadi umumnya kita dapat laba 5 juta dari seluruh barang titip, ya itu yang masuk. Menjadi hitungan tijarah itu. Kalau mencapai 93 gram tadi itu, harta dagangan kita kira-kira 100 juta nilainya, itu yang baru keluar zakat nisab. Apa menjadi nisab itu dikeluarkan 2,5%. Piro 2,5% 100 juta. Piro 1,5 juta. 2,5 juta dikeluarkan. Setahun itu tapi kan. Ini kalau dibagi per bulannya kan hanya berapa? Nggak sampai 200 ya, 200-an. Itu yang wajib dizakati. Nah, kita yakin dengan keimanan itu, kita ngetakno zakat yang Gusti Allah akan gampang, no. Dengan caranya sendiri Allah akan mudahkan itu.
ya tadi, samping menjaga harta kita, menjaga diri kita, paham ya? Juga dia punya nilai nama, kalau zakat itu punya keberkahan, punya ini, punya ini. Itu harus dengan keyakinan. Oke. Kamu kok digampang nunggolek duitnya ya. Supaya belajar ilmu zakatnya kanggo, maksud saya. Masa dek santri belajar bab zakat, belajar tapi atau zakat ya. Kali ganti duit ya. Cerita semalas aku belajar zakat, aku kurang ngerti sugih gitu. Yang sudah menjadikan dirinya tidak kaya. Kalau dapat togel, wajib zakat tidak. Dapat judi online gitu ya. Jadi orang kaya raya. Kalau zakat itu wajib tangkap polisi itu ya. Bifa'ana bi barakatihim wa dinal khusna